Malam, selamat ketemu lagi di kelas malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar lagi untuk malam hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah, ada kebaikan yang kita dapat malam hari ini, khususnya di dunia trading untuk memperdalam dan mendalami sekaligus untuk menguasai, ya, biar kedepannya nanti trading kita menjadi lebih baik, trading kita menjadi profitable, ya, sehingga bermanfaat dan berguna bukan untuk kita sendiri tapi untuk keluarga, ya. Kemudian kalau nanti sudah bisa konsisten, jangan lupa untuk berbagi dengan teman-teman yang belum konsisten. Artinya berbagi ilmu, ya, berbagi pengalaman di sana. Baik, langsung kita akan lanjut. Nanti yang terlambat biarlah nanti ikuti di belakangnya. Kita akan lanjutkan materi pada malam hari ini, yaitu mengenai manajemen risiko dan money management. Sebelum masuk ke sana, saya akan membagi dan menjawab pertanyaan yang kemarin disampaikan oleh teman kita, yaitu mengenai doji atau mungkin pola candle, persisnya pola candle. Mungkin ada yang belum paham yang kemarin yang kita sampaikan. Ini salah satunya adalah pola candle, ya, bagian dari pola candle. Bagian dari pola candle. Kemarin kita sudah sampaikan ada yang namanya doji. Ya, mungkin saya review sebentar. Yang pertama ada, ini adalah doji. Kemudian jenisnya ada lagi, doji juga bisa begini, tanda plus, bisa juga panjang, kemudian ada ini. Dan sebaliknya, ya, dibolak-balik di atas bawah, yang penting tahu modelnya. Modelnya itu seperti apa? Jadi titik buka dan tutup sama atau hampir sama. Ini hampir sama, ini sama. Jadi dibuka di sini, naik turunnya kembali lagi ke sini, tutupnya. Ini juga begitu. Ya, dibuka di sini, naik turun, naik lagi sama di sini. Ini adalah doji. Kemudian pemakaian doji ini juga harus melihat konteks di market, tidak bisa serta-merta doji ini juga nanti berbalik arah. Ini cenderung normalnya, ini cenderung reversal atau berbalik arah. Normalnya adalah reversal, artinya reversal itu berbalik dari tren awal. Jadi kalau awalnya dia turun, kemudian ekornya di atas, maka dia akan jadi misalkan jejer-jejer, ya, trennya naik dulu, kemudian di atas ini ada doji yang begini, maka ini mengindikasikan dia akan turun. Dia dari tren naik menjadi turun karena ekornya di atas. Dibalik, kalau ekornya di atas dia akan turun, ekornya di bawah dia akan naik. Namun demikian pemakaiannya tentu, ya, tidak persis dengan di teori pemakaiannya. Ini akan dia lebih akurat ketika di ujung tren. Bagaimana kita bisa tahu itu ujung tren? Nanti akan ada sinyal-sinyal konfirmasi di sana. Ya, saya kasih contoh dulu. Ya, salah satu contoh dari sinyal reversal selalu dia ada yang mengiringi sebelumnya. Contoh yang masih segar ini adalah doji. Ya, titik buka dan tutup sama atau hampir sama dengan ekor yang panjang, berada di ujung tren. Berada di ujung tren dari mana kita tahu?
selalu diawali dengan sinyal yang ada sebelumnya. Sinyalnya apa? Perhatikan dari awal. Dari mulai hijau kemudian dikembalikan merah, hijau lagi dikembalikan merah lagi, kemudian dia berusaha naik lagi, ditolak ke merah lagi, berusaha naik lagi, ditolak lagi, berusaha lagi, dia turun panjang, akhirnya ditolak ke atas. Artinya apa? Dari jajaran ini yang sudah kita baca ini, perhatikan candle yang terbentuk sebelumnya itu pasti akan nanti memberikan sinyal. Sinyalnya apa dia? Ini tadi sempat turun ke bawah tapi ditolak lagi ke atas. Artinya penolakan buyer mulai kuat, kemudian kekuatan seller makin lemah. Bagaimana kita bisa melihat ini lemah? Ada ekor panjang, kemudian bodi makin ramping. Dari tebal, gemuk, menjadi makin kecil, makin kecil lagi, banyak penolakan di sana. Kemudian muncullah yang namanya doji di sini juga. Ini doji, kemudian yang ini panjang. Ini satu kesatuan. Ya, kalau kita baca dari awal sudah ketemu, ini doji, dia mau berbalik arah. Kemudian diperkuat lagi di candle berikutnya, doji lagi. Dari dua doji ini sebenarnya kita sudah bisa membaca di sana bahwa marketnya akan segera berbalik. Ya, namun demikian selalu saya ingatkan ketika kita menemukan sinyal dia mau berbalik atau mau reversal, dari turun dia akan naik, maka yang kita baca selanjutnya tentu menunggu biarkan sisa-sisa tenaga sebelumnya, artinya tenaga sell turun, biarkan dia sekuatnya dulu, turun sekuatnya dulu, habis itu baru nanti kalau sudah terbentuk ekor atau sudah terbentuk warna hijau, maka di situ baru kita ambil posisi. Bagaimana kalau tidak ada turun, ini tidak ada ekor, tidak ada turun, langsung naik? Maka yang kita lakukan adalah menunggu waktu, biarkan dia lepas dari 5 menit pertama. Sambil diperhatikan detak-detaknya atau pergerakan denyutnya, dia naik turunnya seperti apa. Kalau 5 menit pertama dia tidak ada tekanan ke bawah, artinya berat ke bawah, ya jangan bisa lihat nanti pergerakan itu dari ketebalannya. Kalau tebalannya makin tebal, maka di situ dia makin akan kuat naiknya. Yang dilihat jangan di candle saja. Kalau candlenya tidak ketemu, trading itu harus betul-betul menyatu yang kita analisa. Tidak bisa kita ini dengan rumus baku, kalau ini doji nanti bakalan naik. Tidak ada begitu. Itu hanya sinyal awal. Minimal kalau kita mengenali pola candle, itu kita ada informasi dulu. Namun demikian juga melihat market yang ada. Artinya lihat fakta yang ada di lapangan. Ketika satu arah atau mendukung fakta yang dari lapangan, maka di situ akan memperkuat analisa kita. Ini, jadi kalau kita lihat ini sudah mulai penolakan, ada doji memperkuat. Maka ketika menit-menit awal dia tidak ada penolakan ke bawah, kuat naiknya, maka di situ peluang kita untuk entry di sana. Tetapi tetap kita gunakan manajemen yang baik, artinya manajemen risiko, manajemen keuangan. Nah, nanti setelah ini kita bahas manajemen risiko, kemudian manajemen keuangannya seperti apa, biar kita tidak bangkrut, biar kita tidak habis dalam waktu yang cepat. Dari sini ketemu mau naik. Kemudian setelah candle terbentuk sempurna, memperkuat lagi posisi buy. Bagaimana kita bisa tahu? Ini membentuk satu pola lagi yang kita pelajari kemarin yang namanya morning doji atau doji star. Ada candle, kemudian di tengahnya ada candle doji atau candle kecil bintang, kemudian diikuti body candle yang berlawanan tebal, maka inilah yang dinamakan
morning star. Kalau di bawah ini namanya evening star. Sama saja fungsinya. Fungsinya dia adalah reversal dari turun jadi naik. Atau kalau bisa bingung, ikut candle yang terakhir. Ketika ada peluang begitu, kita masuk di sini misalkan, masuk di sini, buy misalkan. Ya, tidak butuh waktu lama kita bisa profit. Tidak usah nunggu sampai di atas ini 2000 sekian, tidak perlu. Kebanyakan. Mungkin kita hanya butuh 100, 200 pip sudah lebih dari cukup. Ya, sesuaikan targetnya. Kecuali modalnya cukup besar, kemudian ketahanan kuat bisa ditunggu sampai lama. Ya, tapi ketika modalnya modal mini, ya seperti saya kan termasuk modal mini ya, modal kecil karena di luaran sana banyak yang besar-besar. Kalau modal mini, lotnya kita lot yang lebih besar, tentu harus diperhatikan kecepatan gerak kita. Ketika profit langsung close dengan cepat. Karena waktu itu sangat menentukan. Begitu kita terlena sedikit saja, bisa habis nanti. Market karena berbalik bisa dengan cepat sekali. Ini adalah salah satu pola candle yang kita pelajari kemarin. Sehingga kalau ketika di ujung begini, kemudian dojinya berada di atas, belum tentu dia turun ke bawah. Ya, belum tentu turun ke bawah, melihat nanti candle terbentuk sebelum atau sesudahnya itu seperti apa. Tidak bisa serta-merta jadi rumus baku seperti matematika. Tidak bisa, harus melihat market. Contoh lagi, saya kasih contoh lagi. Ya, ini doji namanya. Doji di atas. Doji berada di ujung tren. Apakah ini akan naik karena ekornya di bawah? Bukan. Doji kalau berada di ujung atas, dia berpotensi untuk balik atau reversal. Kalau di ujung bawah, dia berpotensi naik ke atas. Nah, ini memang doji, tapi doji yang begini, ini bukan berada di ujung tren, sehingga kita tidak bisa gunakan hanya ini saja, tidak bisa. Ini doji semua dua ini. Ini mau kemana kita belum bisa menentukan, karena ini bukan berada di ujung tren lagi, sudah di tengah-tengah sudah. Ya, walaupun pada akhirnya kenyataannya dia tetap naik, tapi ini bukan doji yang berada di ujung tren berbalik arah reversal di sini, tetapi ini tetap doji. Nah, keputusan selanjutnya kita menunggu candle selanjutnya. Karena candle doji di ujung begini ya identik kalau di ujung atas kan turun. Kalau ini belum tentu kalau begini karena tadi sudah sempat turun, kemudian dikembalikan lagi jadi doji lagi. Doji 2 ini tentu kita memandangnya nanti bukan doji reversal. Ya, jangan semua doji dipakai untuk pembalikan. Harus ada pengiringnya atau memperkuat. Ya, kalau seperti ini doji ditambah doji lagi muncul lagi. Jadi satu kesatuan, satu paket timbul lagi. Nah, ini satu paket timbul lagi. Ketika ada candle doji atau bukan doji ya, yang penting ada candle, ada bintang di tengahnya doji, kemudian diikuti warna berlawanan atau arah yang berlawanan yang tebal, maka di sini sinyal reversal, namanya morning doji atau doji star. Berarti ketemunya di sini. Nah, maka di candle selanjutnya kalau sudah warna ini merah, justru akan memperkuat posisi sell. Maka boleh di sini atau di sini kita entry atau masuk sell. Jangan khawatir dan jangan takut ketika naik lagi naik turun begini. Ini harus betul-betul paham, orang trading itu tidak selalu harus profit duluan. Ada kalanya kena floating. Ya biasa di dalam trading, yang penting masih dalam batas kewajaran. Oke, sekarang saya tunjukkan pertanyaan yang kemarin. Yang pertanyaan kemarin itu dari ya teman kita ini yang ditanyakan ketika menyentuh support, misalkan ada doji menyentuh support. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Kalau pas menyentuh support, ya dojinya kan bukan doji di bawah, ya bukan di sini. Ya, artinya ini bisa berpotensi kembali ke atas lagi ketika dia berada di area support. Yang penting dilihat dulu. Kalau misalkan ini area support banyak ekornya, ini harusnya bukan di atas, di bawah. Kalau di atas bisa jadi malah turun ke bawah.
Ya harusnya kalau ini ada ekor misalkan begini, ya ini sinyal dia mau naik. Tetapi ketika pas berada di ujung atau di garis di garis apa namanya support, maka lebih hati-hati lagi. Ya, ditunggu satu candle lagi. Kalau satu candle lagi ternyata terbentuk hijau dan ada ekor, maka di sini fix dia akan naik. Di candle berikutnya ditunggu di sini. Ya, namun demikian jangan lupa ketika kita menemukan sinyal dia reversal naik, di candle kita mau masuk, jangan masuk di awal menit. Ya, biasanya teman-teman hanya melihat candle saja tanpa memperhatikan waktu. Yang biasa begini biasanya turun dulu. Bisa saja turun lagi karena masih punya tenaga di sana, sisa-sisanya masih ada, sehingga ditunggu sampai betul-betul dia turunnya panjang, artinya sampai dia turun dulu. Kemudian bagaimana kalau dia tidak naik? Ya ditunggu lagi, berarti jangan masuk dulu. Kalau misalkan tebel merah ya jangan masuk dulu, sampai betul-betul merah dihabisi jadi ekor begini dan terbentuklah di sana warna hijau. Kalau sudah terbentuk warna hijau, baru masuk di sana. Tidak tahu jam berapa, kita tidak bisa mengukur jam, tidak bisa mengukur waktu. Yang penting sinyal itu kita bisa memperkuat dari sana. Ya, bukan hanya dari sini saja, tidak bisa dari sini saja. Tunggu konfirmasi selanjutnya. Ada konfirmasi lagi, ditunggu sampai betul-betul meyakinkan. Jadi membacanya tidak serta-merta langsung ini kalau begini nanti bakalan berbalik, belum tentu juga. Ya, karena itu dilihat, apalagi di area support. Maka ditunggu sampai betul-betul candle selanjutnya lagi terbentuk seperti apa polanya. Kalau terbentuk pola nanti warna merah tebal ditutup dengan warna merah misalkan, ya kita tidak bisa masuk di sana, tidak bisa memaksa ini maksud, tidak bisa karena sudah tebal merah. Menunggu lagi candle berikutnya seperti apa terbentuknya lagi. Ya, begitu caranya menganalisa, tidak bisa langsung fix satu, tidak bisa. Tidak bisa langsung digunakan satu candle ini pun jadi dasar patokan kita, tidak bisa. Karena itu nanti pengalamanlah yang nanti akan mengajari dengan logika analisa tetapi dengan dasar-dasar yang ada, termasuk dari pola candle, dari support resisten, kemudian nanti ada dari chart pattern kalau muncul di sana. Ya, mungkin pertanyaannya bisa terjawab semua atau mungkin ada yang kurang pas dari pertanyaan, monggo Pak Effendi kalau mau disampaikan dulu. Silakan Pak Effendi kalau mau misalkan yang dimaksud seperti apa, saya akan coba bantu jelaskan dulu. Intinya satu pola candle tidak bisa jadi patokan, harus menunggu konfirmasi lagi. Sinyal yang terbentuk dari pola candle adalah sinyal awal. Namanya sinyal awal itu petunjuk awal. Untuk selanjutnya nanti kita bongkar lagi, kita teliti lagi di sana, adakah yang memperkuat lagi, adakah yang menghalangi. Biar nanti kita tidak salah, kehati-hatian itu akan mengantarkan kita ke profit yang konsisten. Contoh ini tadi. Ya, ini misalkan naik panjang begini. Naik panjang, tidak ada petunjuk berarti tidak boleh masuk. Tidak ada pola yang terbentuk di sana berarti tidak usah masuk. Ini pola datar tidak bisa masuk. Ini merah tapi sendirian, tidak ada konfirmasi, tidak bisa masuk di sana, berbahaya. Mau naik bahaya, mau turun bahaya. Ya, seperti itu mungkin ada yang mungkin jika yang terbentuk setelah doji itu tidak mempunyai ekor, bagaimana? Tidak mempunyai ekor, artinya tidak mempunyai ekornya seperti apa? Jadi misalkan begini, yang terbentuk tidak punya ekor, ya seperti apa misalkan? Kalau yang terbentuk ini warnanya hijau, ya misalkan yang terbentuk ini warnanya hijau, kemudian tidak ada ekor di sana sini, maka ini bisa menjadi petunjuk dia mau naik. Tidak ada perlawanan ya, tidak ada atasnya, tidak ada ekor lagi. Berarti artinya body tebel. Kalau terlalu kecil tidak bisa. Kalau misalnya kecil cuma kecil tidak boleh. Kalau hanya kecil begini tidak boleh, harus tebal. Kalau sudah tebal maka dia akan berpotensi naik. Kalau tipis jangan. Oke, mungkin ada kejelasan kurang jelas silahkan di chat lagi atau
eh, mungkin bisa dicontohkan di tanggal berapa, di jam berapa, nanti akan lihat nanti. Baik, mohon maaf saya juga mau minum dulu sebentar ya. Seperti biasa kita break dulu 1 sampai 2 menit ya. Oke, sekalian mengingat dari materi yang sebelumnya biar teman-teman juga tambah yakin dan tambah hafal, karena pola candle ini betul-betul memberikan sinyal pada kita, sinyal awal kita untuk nanti mengenali lebih lanjut. Tidak bisa trading kita hanya dengan menggunakan pola saja, tetapi tidak bisa juga kita trading menggunakan perasaan. Ya, semuanya ada ilmunya, semuanya ada tekniknya. Salah satu contoh yang kita pelajari adalah yang namanya doji ini. Kemarin ada sekitar 4 itu yang wajib difahami, termasuk doji di dalamnya. Nanti akan kita jabarkan di dalam praktek MetaTrader. Jadi kalau di dalam prakteknya yang diajarkan di teori, karena itu yang paling penting adalah prakteknya. Praktek ini yang betul-betul nanti yang menentukan apakah itu nanti kita akan profit atau tidaknya di situ. Sebelum saya lanjut, mungkin ada yang mau bertanya dulu tentang pola-pola candle. Ya, pola-pola candle yang mungkin tidak difahami baik dalam bentuknya maupun prakteknya. Ya, kita coba nanti akan jelaskan. Tidak apa-apa, nyantai aja. Belajarnya yang penting paham, jangan terus ngejar target tapi tidak paham. Oke, ada pertanyaan dari Mas Widodo di Korea ini ya. Ekor itu artinya apa? Kira-kira sedang terjadi apa di luar sana? Yang kedua, kalau candlenya jadi berekor atau penuh tanpa ekor. Nah, ini juga wajib tahu. Mungkin pertanyaan ini juga bagi pemula belum paham, belum tahu, maka wajib tahu memangnya ekor ini apa sih? Kemudian fungsinya apa? Apa yang terjadi di luaran sana? Kelihatan sepele, tetapi kalau kita tidak paham, tidak ketemu juga nanti maksudnya apa. Ya, jadi market itu begini, Mas. Kalau saya ibaratkan, saya akan membuat analisa dengan analogi yang sederhana, tetapi bisa dipahami. Saya akan membuat contoh seperti halnya kita berdagang. Ya, seperti halnya kita berdagang telur misalkan. Saya selalu memberikan gambaran yang mudah saja. Telur. Ya, telur ini kita misalkan jual telur. Ya, ini jual telur dibuka dengan harga di sini, ini bukaan. Misalkan 18.000. Kemudian karena pembelinya rame, maka harganya dinaikkan. Jadi dari yang awalnya titik buka, kemudian kalau dinaikkan menjadi, kalau naik berarti warnanya hijau, begini. Misalkan begini, awalnya titik buka 18.000 misalkan. Kemudian ternyata banyak orang masih membeli, artinya banyak orang masih berminat dengan harga itu. Kemudian harga dinaikkan, jadi dari sini tadi, kemudian dinaikkan, menjadi 20.000 misalkan ya. Menjadi 20.000. Ketika harga 20.000 ternyata masih banyak orang yang berminat dan mau beli. Maka si penjual ini dimanapun berada, semua dagangan, semua bisnis konvensional, real, selalu begitu hukum pasar. Ketika banyak orang membeli, maka harga akan menjadi naik. Termasuk telur ini tadi, di harga 18.
banyak orang membeli. Kenapa banyak orang membeli? Faktornya mungkin ada momen. Momennya apa, misalkan 17-an, atau misalkan momennya ada suroan atau Muharram, atau misalkan ada momen lagi bulan apa ya dan sebagainya, atau mungkin pas musim kawin. Ya, saatnya orang banyak punya hajatan, maka banyak orang membutuhkan telur yang banyak untuk ater-ater atau untuk bagi-bagi. Karena itu makin banyak permintaan penjualnya, dia makin menaikkan lagi. Naik lagi, jadi tebal. Jadi pergerakan candle ini menunjukkan, memproyeksikan pembelian makin banyak, makin tebal di sana, berarti makin banyak orang yang membeli. Misalkan naik dari 22.000, ya, jadi 22.000. Dihargai 22.000, masih ada orang beli lagi. Ya, maka dinaik lagi. Karena banyak orang beli, naik lagi, misalkan jadi 25. Di sini langsung harga 25.000. Ketika di harga 25.000, pembelian makin susut atau makin berkurang. Makin berkurang, tidak orang banyak datang. Apa yang terjadi ketika dagangan kita tidak laku, tidak ada orang yang beli? Maka pasti dalam mindset kita itu mencari cara supaya laku dagangan kita. Salah satu yang paling gampang dan paling cepat tentu menurunkan harga. Nah, ketika sudah harga pernah di ujung begini, Mas, jadi sudah awalnya kalau sudah pernah tebal, ini perlu dipahami, mindset dagang itu begini. Jadi ini proyeksi dari penjualan. Ya, tadi di bawah kalau hijau begini, ini adalah titik buka yang di sini. Ini adalah open, titik pembukaan tadi di harga 18.000. Kemudian masih bergerak sampai di atas tadi harga 25.000. Kalau saya contohkan ya, 25.000 di sini. Yang di sini tadi 18.000. Ya, biar nanti tahu bagaimana proses pasar itu terjadi. Ketika sudah di ujung begini, ternyata tidak ada orang yang membeli sudah. Maka kalau tidak ada yang membeli jualan kita, maka seorang pedagang pasti membuat promo, pasti membuat hal yang menarik. Salah satu yang paling cepat dan paling umum dilakukan tentu dengan menurunkan harga. Mungkin di luar sana ada yang sudah turun harganya, maka diturunkan menjadi 22.000 lagi misalkan. Sehingga kalau sudah pernah di ujung atas ini harga sudah pernah 25, kemudian diturunkan, itu menjadi ekor. Jadi yang terjadi adalah begini. Ini lurus begini. Kemudian yang atas ini adalah membentuk ekor nanti, membentuk ekor begini. Nah, ini adalah penolakan seller. Artinya tidak ada orang yang beli di ujung atas, maka dia menolak ke bawah. Terbentuk menjadi ekor. Ini di harga 18.000, bukan 23.000 misalkan. Dari 25 ini turun jadi 23.000 di sini. Ya. Kemudian ternyata diturunkan di harga 23.000, tidak ada yang beli lagi. Maka diturunkan lagi marketnya. Sehingga gambarnya bukan begini, tetapi ekornya makin panjang, bodinya berkurang lagi. Ya, misalkan diturunkan jadi lebih pendek lagi. Misalkan turunkan lagi, harganya lebih murah lagi. Sehingga yang terjadi ekornya makin panjang begini. Jadi ekor ini melambangkan penolakan. Ya, di awal sudah pernah mencetak harga di atas, kemudian sampai di atas tidak ada orang yang beli karena diturunkan. Nah,
karena tadi warna hijau artinya sudah ada yang beli di harga atas kemudian ditolak, turun ke bawah ini harusnya warna merah harusnya. Tetapi karena masih berada di area bukaan atau berada di atas titik bukanya, maka ketika ada penolakan sell bukan berwarna merah tapi menjadi ekor begini. Sampai akhirnya misalkan ditutup dengan begini, kemudian ekor panjang. Ini artinya penutupan di sini. Penutupan kalau warna hijau atau buyer itu selalu di atas titik buka. Tadi titik bukanya di sini. Ini adalah titik buka yang 18.000 ini. Diingat kalau buyer selalu, kalau warna hijau selalu ditutup di atas titik buka. Ekor panjang ini menunjukkan penolakan sell yang kuat sekali. Artinya tidak mau orang beli dengan harga itu. Dengan harga tinggi tidak mau. Akhirnya ditutup di sini. Harga terakhir misalkan 19.000. Sehingga penolakan ini berarti seller sudah muncul di sana. Ya. Karena yang beli tidak mau. Banyak orang menjual kalau di atas ini. Kalau harga tinggi dijual terus sampai terakhir di sini. Kemudian kalau misalkan merah bagaimana? Kalau misalkan di bawah, kalau sell itu selalu ditutup di bawah pembukaan. Jadi misalkan pembukaan di sini. Misalkan pembukaan di sini. Dibuka 18.000 misalnya. Di sini 18.000, dibuka 18.000. Kemudian ternyata di harga ini tidak ada yang beli. Banyak orang menjual malah. Akhirnya turun lagi harganya, anjlok. Kemudian makin banyak orang menjual, makin anjlok. Kalau jangan diingat panen raya apapun, panen lombok, mau panen tomat, mau panen padi, makin banyak orang menjual, apa yang terjadi? Harga akan anjlok. Semakin banyak orang jual, semakin harga itu turun. Sama halnya dengan market begini. Ini juga sama, proses dagangan. Hanya ini diproyeksikan dalam bentuk candle. Kemudian makin banyak menjual lagi. Di harga 18.000 ternyata tidak ada yang beli dia ini, malah dijual. Akhirnya anjlok lagi. Makin banyak penjual, makin anjlok. Jadi ini begini. Jadi turun begini. Artinya harga makin anjlok. Ini harga misalkan 14.000. Di harga sampai 14.000 pun tidak ada yang beli. Anjlok lagi malah tidak ada yang beli. Malah banyak orang menjual. Akhirnya tambah anjlok lagi. Misalkan begini ya. Ini jadi 10.000 misalkan. Harga telur 10.000 karena tidak ada yang beli, semuanya punya telur, semua panen telur. Tidak ada yang mau beli, buat apa beli? Saya juga ini mau keramas telur banyak, saya buat apa saya beli? Mau jual saya, ya begitu logikanya. Sehingga ketika banyak menjual, pasti harganya anjlok. Kemudian ada titik rendah, ada titik nanti puncak di bawah, artinya titik kelemahan, di mana batas itu adalah batas maksimumnya, yaitu yang namanya ring. Karena misalkan sudah di harga paling rendah, misalkan sampai harga 5.000, yang terjadi apa? Mungkin dibuang ke jalanan, kayak orang panen tomat itu tidak ada yang beli, harganya anjlok, tidak mau, sudah dijual tidak laku, dibuang ke jalanan akhirnya. Sama dengan begini, ada titik lemahnya nanti. Ketika titik lemah, maka akan ada namanya sentimen yang masuk, sehingga bergeliat lagi harga naik. Harga naik dari 5.000 jadi 10.000 lagi. Kemudian dari 10.000 nanti naik lagi menjadi 15.000. Sehingga kalau misalkan terjadi kenaikan, ya kalau ada naik, maka akan terjadi begini.
Ya, misalkan dari 10.000 tadi akan harganya naik lagi. Naik, maka yang terjadi di bawahnya akan ada ekor begini. Nah, ini ekor ini adalah penolakan buy. Artinya sudah titik paling puncak sudah, artinya mulai ada orang menjual, mulai ada orang yang menjual di sana. Mulai ada yang beli. Mulai ada yang beli, mulai kalau beli makin banyak, semakin banyak orang beli, maka harga semakin naik lagi. Kemudian sampai nanti ditutup di mana? Kalau misalkan sampai naiknya di atas titik buka ini, misalkan sampai harga 20.000 ditutup, maka ketika melewati titik buka ini akan berubah menjadi warna hijau nanti. Sehingga kalau saya gambarkan dalam candle nanti akan terbentuk begini, misalkan ini hijau. Ya, akan terbentuk warna hijau begini, kemudian yang di bawah akan terbentuk ekor. Ya. Kenapa ekornya jadi warna hijau padahal ini turun tadi? Awalnya merah, ketika ditutup kenapa jadi warna hijau? Karena terakhir ditutup dia berada di atas titik buka. Titik bukanya adalah 18.000, ditutup di harga 20.000 di sini. Sehingga ketika tutupan di atas titik buka selalu berwarna hijau, termasuk ekornya yang tadi merah menjadi hijau. Kecuali masih ditutup di bawahnya harga bukaan, maka tetap warna merah, termasuk ekornya warna merah. Ya, itu dulu penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ini dasar simple tapi kalau tidak paham tidak ketemu juga ini. Monggo kalau ada mau ditanya lagi. Kalau tidak saya lanjutkan karena materinya belum masuk. Oke, candlestick seperti ini. Ya, baik, kita selanjutnya akan bahas manajemen. Manajemen apa? Manajemen resiko. Ya, sekarang yang paling inti dalam trading itu kita harus memahami manajemen ini. Tanpa ini nanti hancur dan pasti akan terbakar di tengah jalan. Ya, ibaratnya begitu. Ya, namanya money management. Ya, warna hitam biar nanti jelas ya. Saya kasih warna hitam biar jelas. Judulnya adalah money management. Ya, pengelolaan keuangan kita, modal kita dikelola. Ada money management, ada risk management nanti. Ada risk management. Ya, kita bahas money management. Money management ini berkaitan dengan nanti pengaturan lot, kemudian target, ya, kemudian resiko. Ya, di dalam manajemen money management ada 3 aspek utama yang harus teman-teman pahami ini. Karena ini menjadi jantungnya trading kita. Sehebat apapun kita membaca market, ya sehebat apapun kita memahami fundamental, tetapi manajemen keuangan kita kacau, maka saya pastikan akan hancur juga. Kenapa kok begitu? Karena yang menentukan di sini adalah keuangan kita, modal kita. Modal kita berapa, kemudian lotnya berapa, resikonya berapa, ini sangat berpengaruh. Ya, banyak trader di sana yang MC atau bangkrut karena tidak mengindahkan yang namanya manajemen. Bisa karena tidak tahu, bisa karena tidak mau tahu. Nah, sekarang kembali ke money management. Ya, money management ini tergantung ke money management ini tergantung di keuangan kita.
modal kita. Jadi yang tadi yang kita sampaikan harus ada modal. Ya, trading tanpa modal bohong. Modal tanpa target gak karuan. Karena itu pertama harus diingat harus ada modal karena bisnis ini bukan cari pesugihan. Ya karena itu harus ada modal. Kalau kita tidak punya modal, ya kubur dalam-dalam mau trading. Nah, trading ini bisnis. Bisnis itu butuh modal. Walaupun modal itu juga relatif nanti, bisa besar, bisa kecil, tergantung kita juga nanti. Kemampuan kita bagaimana. Modalnya berapa? Ya bebas. Ada yang bisa $10, $100, bahkan bisa ribuan dolar atau ratusan ribu dolar bahkan. Nanti akan berpengaruh di mana? Tentu berpengaruh di profit atau target ini. Ya, modal, kemudian target. Ya, target ini tentu target profit yang realistis. Ya, realistis ini yang masuk akal, kemudian bisa kita lakukan. Bukan terlalu fantastis. Kalau terlalu fantastis, maka yang terjadi nanti satu kali profit besok sudah hancur. Kok tahu begitu? Ya karena tidak bisa begitu dipaksa dengan modal kecil, lotnya besar, target besar. Misalkan modal 1 juta, pengen satu hari untungnya 1 juta. Apakah bisa? Bisa. Tapi jangan berharap akan bisa bertahan lama. Karena tidak realistis. Yang jenengan jualan apapun, modal 1 juta, mana ada untung 1 juta? Tidak ada, paling 10%, 20%. Ya. Yaitu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Harus realistis. Berapa realistisnya? Ya sebenarnya kalau tanya berapa realistisnya, maka tanya pada kita sendiri nanti kira-kira nanti saya bisa menguasai dengan profit berapa. Ya. Kalau pengen santai, artinya pengen tidak terlalu ekstrim, ya ambil 2%-an. 2%, 1-2% modal. Karena 2% modal ini pun kalau satu hari sudah sangat besar dibanding dengan deposito, dibanding dengan tabungan berjangka apapun sudah. Deposito paling banter 1 tahun 12% paling banter 1 tahun. 1 bulan berarti 1%, 1 bulan. 1 hari dibagi 20 berapa? 0, sekian. Artinya kalau kita sehari dapat 2% sebenarnya sudah bagus sebenarnya. Kalau ini sudah realistis dan lebih besar dari deposito. Kalau ini 1 bulan berarti 2 kali 20, 1 bulan itu 20 hari kerja. Berarti 40%. 1 bulan bisa 40%. Mana ada yang ngasih 1 bulan 40%? Ada yang namanya BO, bisnis online alias investasi bodong. Ya, Anda begini nawarkan begini, tapi jangan berharap nanti bertahan lama. 1 bulan, 2 bulan keluar profitnya, berikutnya hilang. Dan ini juga saya alami dulu, zaman bodoh-bodohnya belum banyak paham dengan trading. Ada investasi sekian puluh juta, sekian ratus juta, nanti dapatnya sekian muluk-muluk, 1-2 bulan dapat profit, berikutnya kabur. Ya, ini namanya investasi bodong. Tidak ada yang mungkin fix begini, tidak ada. Trading itu pun naik turun. Saya pun 1 hari naik turun tidak karuan kadang. Ada pernah 1 hari cuma dapat $45 juga pernah.
$45 pernah juga. Ada sampai 11.000 pernah juga. Tetapi tidak bisa per hari begitu. Minimal target realistis ketemu. Kalau realistis itu bisa. Kalau cuma 2% itu gampang sekali. Ya, kalau saya hari-hari berapa? Ya di atas 10%. Tetapi saya juga tidak menyarankan harus ikut 10%. Karena semuanya membutuhkan latihan, membutuhkan keahlian. Kalau sudah bisa bahkan bisa 50%. Ya mungkin kalau jenengan lihat nanti saya di trading itu bisa di atas 20%. Dan itu besok langsung cair. Satu hari langsung cair. Kalau di trading itu enaknya begitu. Profit besok pagi cair, besok pagi di withdraw, sore langsung cair. Kadang langsung cair dalam hitungan menit, tidak sampai lama. Kita lakukan terus menerus begitu, tidak akan habis. Broker tidak akan habis mereka. Jangan dikira broker itu bayarin, enggak. Jadi broker itu dia penengah saja. Ya, ibaratnya begini, ini pasar besar, market dunia itu pasar besarnya. Ya, pasar besar ini dikuasai oleh Bank Amerika, Bank Cina, Bank Eropa, banknya Inggris, banknya Jepang, termasuk perusahaan-perusahaan besar seperti Bank HSBC, kemudian Citi Group, itu masuk di dalamnya market besar di sana. Artinya pemegang kendali market di sana. Kemudian broker itu sebenarnya perantara saja, hanya melanjutkan. Kalau di luaran di sini misalkan harga 10.000, dia jual 12.000, langsung dilepas begitu. Dia hanya ngambil komisi 2.000 tadi. Maka dia tidak pernah bangkrut kalau dia betul-betul profesional, karena hanya mengambil komisi. Kalau jenengan disuruh jualkan tanah, jualkan rumah itu, mana pernah bangkrut makelar, kecuali curang. Tapi kalau betul-betul profesional tidak pernah bangkrut karena hanya menyambungkan, ambil komisi. Siapa yang bayari? Ya tentu banknya ini. Oke, jadi realistis. Profit harus realistis. Ini 2% ini yang realistis. Ya, kenyataannya teman-teman tidak ada yang begini. Di atas 10%, sama tanya yang profit itu tidak ada yang 2%. Di atas 10% semua. Tetapi sekali lagi perlu latihan. Awal-awal mungkin begini, tidak apa-apa. Ini sudah lebih dari cukup 1 bulan 40%. Ini kalau modal misalkan 1 juta, berarti 1.400.000 kalau dia jenengan bisa konsisten. Kalau 2% ini gampang sekali kok. Betul-betul gampang karena itu disebut realistis. Ya, tetapi kalau sudah pengalaman panjang, sudah tahu market dengan berbagai pergerakannya, maka dia sudah terbiasa bisa menghasilkan lebih dari ini. Sangat sangat mungkin kalau di trading. Oke, target sudah. Kemudian lotnya nanti bagaimana? Lotnya nanti harus terukur. Ya, nanti terukur. Bagaimana mengukur lot nanti? Ada rumusnya. Nanti tak kasih cara nih. Kemudian resiko. Nah, kita juga tahu harus paham dengan resiko. Setiap transaksi, setiap trading, setiap jualan, baik online maupun offline, yang konvensional maupun yang online, selalu ada resiko. Kita harus sadar, jangan terus mikir profit, untung, dan untung terus. Harus mikir resikonya. Resikonya bagaimana? Ya kalau misalkan marketnya berbalik, nanti ini dihitung resikonya bagaimana. Berapa persen kita resikokan? Misalkan kita resikokan 5%. Jadi 5% modal, dari modal misalkan 1.000, maka resiko kita per transaksi 5%. Berarti kalau sudah $50 close. Nah, begini. Artinya close ini bisa stop loss, bisa cut loss. Kalau 3 kali rugi bagaimana? Ya 150. Kalau 5 kali rugi berarti tidak bisa. Belajar lagi. Sekali lagi, jangan memaksa ketika kita belum paham. Boleh dengan menggunakan akun demo dulu sampai betul-betul paham. Termasuk bagaimana kita manajemen risiko nanti,
termasuk mengatur lotnya, termasuk targetnya, maka semuanya kalau dikuasai nanti akan dengan mudah kita bisa menentukan satu hari kita dapat berapa. Oke, sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada akan saya lanjutkan. Oke, akan saya lanjutkan. Gambaran pertama adalah modal tadi ya. Saya jabarkan dulu modal. Modal ini relatif, sekali lagi. Jangan punya modal berapa, kemampuannya berapa, nanti bebas. Yang penting target. Ya tadi ada modal, ada target. Targetnya harus realistis. Contoh misalkan, saya ingin satu hari dapat cukup misalkan 200.000 atau 20 dolar misalkan per hari. 20 dolar ini kalau dikurskan ya sekitar 200, hampir 300.000 lah. Hampir 300.000. Kira-kira cukup apa enggak? Karena masing-masing orang kan berbeda. Misalkan bagi saya cukup, bagi orang lain belum. Belum tentu cukup. Nah, semuanya nanti kembali ke masing-masing trader, masing-masing individu. Diukur kira-kira sendiri. Harus mulai sekarang harus punya target, harus punya tujuan. Satu hari saya targetnya berapa misalkan 20 dolar. Ini dihitung 20 dolar ini untuk misalkan cicilan rumah, cicilan mobil, kemudian untuk makan, untuk jalan-jalan misalnya ya. Ini 20 dolar cukuplah misalkan begitu. Maka tentukan dulu ini fix kita berapa. Kemudian target 20 dolar itu tidak harus fix di 20, nanti kalau misalkan kenyataannya bisa 21, bisa 22, bisa 19, ya mengikuti dari market yang berlangsung, kira-kira mampu kita bagaimana. Karena market terkadang susah dimasuki. Ketika tidak ada peluang, kita tidak usah memaksa. Oke, target 20 dolar. Ya, kemudian menentukan modal bagaimana kalau misalkan 20 dolar ini. Nah, tentu di sana ada yang tadi yang namanya modal, kemudian ada targetnya ketemu, kemudian maka nanti kita bisa menentukan lot. Lotnya bagaimana? Harus tahu modalnya. Maka saya gunakan di sini daftar untuk menentukan lot. Ini untuk menentukan lot. Jadi nanti silakan dipilih. Yang pertama aman, maka rumusnya adalah modal. Modal ini dolar loh ya, bukan modal rupiah, dibagi 20.000. 20.000 apa ini? 20.000 pip untuk ketahanan. Kemudian yang kedua adalah sedang. Ya, ini tingkat berdasarkan tingkat keamanan. Sedang ini modal dibagi 10.000. Kelihatan ya, misalkan tidak kelihatan tulisannya silahkan di chat saya ya. Yang ketiga adalah beresiko. Beresiko ini modal dibagi 5.000. Yang keempat adalah resiko tinggi. Ini modal dibagi 2.000. Dari 4 pertahanan ini silahkan nanti dipilih mana yang cocok dengan pilihan ini. Tentu ada konsekuensinya. Kalau kita dengan modal, misalkan target kita 20,
berarti modal yang kita butuhkan adalah 20.000 dibagi 20. Berapa? 1.000. Kalau target kita 20, kemudian kita menggunakan ketahanan ini 20.000, maka ini berapa? Sorry ya, bukan ya. Ya betul ya. 20.000 dibagi 20. Ini 0. Ya, 1.000 ya. Kemudian juga sama. Modal ini dibagi 20. Berarti berapa ini? 100 dibagi 20, 500 berarti ya. Oke, saya tempatkan di sini ya. Saya tempatkan di sini yang nomor 1. Dengan targetnya $20 per hari, kemudian kita milih nomor 1, maka modal yang dibutuhkan adalah $1.000. Kalau kita menggunakan yang pilihan kedua dengan ketahanan 10.000, maka modal yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu hari $20, 10.000 dibagi 20, berarti modalnya cukup 500 saja. Oke. Berikutnya yang ketiga, kita kalau milih yang ketiga, beresiko, artinya beresiko ini termasuk ya resikonya di atas 50%. Maka modal yang dibutuhkan untuk mendapatkan $20 per hari dengan ketahanan beresiko atau 5.000 pip ini, maka modal yang dibutuhkan hanya berapa ini? 500 dibagi 20. 250. Yang keempat adalah high risk atau resiko tinggi. Dengan pertahanan 2000 pip, target $20, maka modal yang dibutuhkan hanya $100. Tentu yang high risk resikonya 100%, kalau rugi ya bisa 100%. Tapi kalau kita nanti bisa memahami, kalau kita nanti bisa mengatasi dengan baik, ya kecil kemungkinan kita juga habis. Ya kalau mungkin rugi ya tetap bisa, tapi kecil kemungkinan kalau kita habis. Yang penting tahu tekniknya. Ya, perhatikan lotnya sekarang. Lotnya ketika kita menggunakan modal 1.000, kemudian untuk mendapatkan $20 per hari, lot yang digunakan adalah 20 dibagi 10.000, ketemu 0,05. Kalau kita menggunakan modal 500 untuk mendapatkan $20 per hari dengan ketahanan nomor 2 atau dengan modal 500 ini, maka lot yang kita gunakan cukup 0, berapa ini? 20 dibagi 500. 0, berapa ini? 20 dibagi 4, 0,4 ya. Seperti ya, kita coba hitung ya biar 20 dibagi 500, 0,04 ya, bukan 0,4 tapi 0,04. Kemudian modal 250, berarti berapa ketahanan, berapa lot yang kita gunakan? 20 dibagi 250, 0,08. Kemudian terakhir modal 100, ya lot yang digunakan
Berapa ini? 0,02 paling ini. Sorry ya, dicek dulu ya. 20 dibagi 250. Ya, 0,08. Kemudian yang terakhir 20 dibagi 100. Ya, lotnya paling besar ini, 0,2 karena resiko tinggi. 0,2. Oke, silakan diangen-angen, di screenshot, dicatat kalau perlu. Biar nanti ketemu, biar nanti paham modal saya berapa, target saya berapa, kemudian lot saya berapa. Jangan ngawur, kalau ngawur nanti kacau jadinya. Kalau kita ketahanan pengen aman ya menggunakan nomor 1 dibagi 20.000. Kalau yang sedang dibagi 10.000, yang berisiko dibagi 5.000, yang high risk dibagi 2.000. Jangan lupa ini khusus untuk short term trading. Artinya satu hari harus selesai, jangan sampai nginep loh ya. Jangan sampai nginep. Satu hari harus selesai, short term trading. Dengan batas toleransi maksimum 500 pip. Ya, diingat batas toleransi maksimum satu kali transaksi adalah 500 pips. Satu kali transaksi. Ya, sehingga kalau misalkan saya OP 0,1 sudah ruginya min 50, berarti saya harus cut loss. Sudah. Jangan berdoa menunggu keajaiban. Tidak bisa trading dengan doa, sekali lagi harus dengan analisa fakta di sana. Fakta market yang terjadi, buka mata lebar-lebar kalau marketnya sudah berbalik arah, segera evaluasi, berganti arah. Ikuti tren. Oke. Oke. Yang oh oh iya. Oh, mungkin ada salah Mas. Mungkin ini diingatkan sama teman ya. Lotnya malah gede 200.000 daripada 500. Kenapa? Nah, lotnya malah gede 250 daripada 500 karena resiko tinggi. Karena resiko tinggi Mas. Resiko tinggi itu apa? Namanya resiko tinggi, potensi profitnya makin tinggi. Ya, tadi yang 20 dibagi 2000 bagi 1000. Oh, yang pertama ini 0,02 ya. Saya cek dulu ya. Yang pertama ini 20 dibagi 1000, keliru ya. Nah, yang pertama adalah 0,02. Yang pertama ini tak benari dulu. 0,02 dihapus dulu. Ya. 0,02. Ya, kemudian yang kedua 500 ini betul mungkin sudah ya. 20 dibagi 500. Ya, 0,04. Kenapa yang 250 lebih besar lotnya? Karena high risk Mas, beresiko tinggi. Beresiko tinggi. Pertahanan cuma 5.000. 500, pertahanan 10.000. Yang 500, yang modal 250, pertahanan cuma 5.000. Artinya ketika market bergerak berbalik 5.000 pip saja habis sudah. Tetapi sekali lagi di sana ada yang namanya batas toleransi maksimum untuk kerugian adalah 500 pip. Jadi tidak sampai 2.000, tidak sampai 5.000 ini, tetapi di angka 500 pip ini harus sudah cut loss di sana. Oke, dari sini sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Ini nanti diterapkan di dalam latihan, harus diterapkan di dalam latihan. Karena kalau nanti sakar PDW seenaknya sendiri tanpa perhitungan,
Saya pastikan tidak ketemu lagi. Hancur lagi nanti. Oke, ada lagi? Monggo yang mau bertanya dulu. Silakan di screenshot atau di foto dulu. Habis itu saya lanjutkan. Baik, kita akan coba lanjutkan. Sehingga modalnya ketemu, targetnya ketemu, kita menggunakan pertahanan yang berapa, maka akan ketemu modalnya, kemudian modal ketemu, lotnya ketemu. Jadi lotnya rumusnya target dibagi modal. Nanti akan ketemu di sana lotnya. Oke, akan saya hapus. Kita akan coba untuk contoh lain. Contoh misalkan modal kita sekarang saya balik, yang tadi kita tidak tahu modalnya, kita hanya tahu targetnya. Ya, target kita tadi 20, modalnya ketemu setelah kita memilih pertahanan. Nah, sekarang bukan target yang kita punyai, tetapi modal. Saya punya modal misalkan 1000 misalkan. Saya punya modal 1000. Berapa lot yang kita gunakan? Nah, lot yang kita gunakan kembali lagi tadi dipilih. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang resiko tinggi atau yang sedang atau yang aman. Kalau kita misalkan menggunakan pilihan sedang, maka lotnya tadi yang sedang tadi modal dibagi 10.000. Berarti 1000 dibagi 10.000. Maka lotnya adalah 0,1. Ya, 0,1. Sehingga kalau sudah ketemu 0,1 lotnya, maka target kita mau berapa? Target kita misalkan satu hari $50. Ya, saya butuh lebih banyak. Misalkan 50, ini kalau kita kurs ya, 14.500, ya 725.000. Ya, mungkin cukuplah 700.000 satu hari itu. Mau makan apa satu hari sampai 700.000. Oke, berarti targetnya $50. Kemudian lotnya 0,1. Nah, sekarang berapa kali transaksi untuk bisa mendapatkan $50 ini? Ya, lotnya 0,1, berapa pip sekarang atau berapa kali transaksi? Sekarang kita ukur dulu, kita lihat dulu ini menuju ke target ini berapa pip. Berarti caranya menghitung 50 dibagi 0,1. Maka yang kita butuhkan adalah 500 pip satu hari, karena target kita adalah satu hari. Kemudian berapa kali masuk, berapa kali transaksi ketika target kita adalah 500 pip. Kembali ke masing-masing trader, biasanya sekali close berapa pip sekarang? Nah, misalkan sekali close 100 pip. Satu kali transaksi 100 pip. Ya, kalau di euro agak berat ya. Kalau di Europe sekitar 50 ya, 50 aja. Kalau di emas 100, kalau di euro 50. Berarti ketika saya satu kali transaksi close profitnya 50 pip, minimal satu hari saya harus ada 10 transaksi. Kenapa? Karena 10 transaksi dikalikan 50 pip, maka ketemunya adalah 500 pip ini. 10 dikali
Satu kali transaksi 50 pip adalah 500 pip. 500 pip dikali 0,1 lotnya, maka profit yang kita dapat $50. Kalau misalkan 50 saya terlalu 10 kali transaksi saya terlalu banyak, maka naikkan, bisa dinaikkan satu target profitnya bisa 100 pip tadi. Sehingga kalau 100 pip kemudian target 500 pip, maka hanya butuh 5 kali saja, 5 kali transaksi. 5 kali 100 sudah 500, artinya hanya butuh 5 kali transaksi. Kalau satu kali close bisa 200 pip, maka cukup 2 kali sampai 3 kali transaksi satu hari. Kembali ke teman-teman trader, kira-kira cocok yang mana? Saya ini cocok yang masuk, sering masuk, atau yang kadang-kadang masuk. Kalau kadang-kadang berarti yang frekuensinya kecil, artinya cuma misalnya 3 kali, 4 kali, atau 2 kali. Berarti harus diperbesar profitnya dari pipnya. Jadi misalkan begini, saya kasih contoh begini. Satu kali transaksi harus 100 pip misalnya. Ini ada peluang misalkan. Saya kasih contoh ini peluang buy. Ada reversal di sana. Ya. Kemudian saya ambil posisi buy. Saya ambil posisi buy di sini. Setelah tebal saya ambil posisi buy di sini. Ya, saya kasih harga di sana. Ini 19 ini. Ini saya buy di sini. Buy, kemudian harganya 1896.35. Ya, saya buy di sini pas harga 1896.35. Artinya saya hanya butuh bergerak profit 100 pip saja. Naik 100 pip saja. Nah, 100 pip kecil sekali. Ya, bisa saja di atas 200 lebih bisa. Kalau di emas begitu ya. Kalau di euro rata-rata 50 saja, enggak usah banyak-banyak. Contoh begini, ada breakout di sana. Misalkan ketemu di area ini. Ya, ini adalah area breakout. Ini ketika breakout hijau, ya kita ambil posisi di sini. Contoh ya. Saya ambil posisi yang ini sudah breakout, sudah terbentuk sempurna, maka saya buy di sana. Buy. Ya, buy-nya di sini harganya itu 114.889. Perhatikan kalau kita pengen cepat ngambilnya satu candle ini cuma 70 pip. Berarti 70 ini masih kepotong spread 9 sampai 10. Artinya kita hanya dapat 60 pip saja. Maka kalau kita pengen cepat close, artinya tidak perlu nunggu lama, target kita adalah 50 pip saja. Tetapi ketika kita bisa bersabar dan terbiasa dengan menunggu agak lama karena sudah tren naik, sudah yakin, bisa satu candle atau bisa bukan satu candle, satu transaksi ini bisa 200 sampai 100 sampai 200 ya. Nah, sampai di candle berikutnya sudah 200 sekian. Kalau sudah satu kali transaksi lebih dari target pipnya, berarti kita lebih enteng di transaksi berikutnya. Tidak perlu harus mengambil profit dengan pip yang banyak. Itu contohnya. Jadi yang dimaksud dengan pip adalah pergerakan naik turunnya. Kalau kita ngambil buy di sini, berarti kita mengambil buy harus naik 100 pip misalkan kalau target 100. Kalau 50 ya 50, di close dulu satu. Nanti misalkan oh ini masih naik lagi, berarti saya bisa tunggu di sini sampai dia turun dulu. Kalau enggak turun naik sampai tebel saya masuk lagi misalkan. Saya bisa di sini ngambil buy lagi. Nah, target berapa? Misalkan 50 saja dulu, 50. Begitu naik 50, nah di close dulu, selesai. 2 kali transaksi
profit. Berarti kalau butuh 500, setiap kali transaksi close profitnya 50, berarti harus 10 kali transaksi. Nah, sekarang kembali lagi nanti, mampu ndak kita transaksi 10 kali itu? Gitu. Kalau misalkan mampu ya ndak apa-apa. Ya bagi saya, kalau saya ndak senang yang banyak-banyak. Artinya ndak senang yang menggunakan target profit yang terlalu tinggi. Tetapi saya gunakan kecepatan dengan menggunakan lot yang saya perbesar. Saya memperbesar lot, tetapi saya ngambil pipnya kecil. Ya, sama-sama tujuannya profit. Jadi kalau misalkan jenengan pengen cepat tanpa harus transaksi banyak, tentu lotnya dinaikkan. Berarti high risk, resikonya tinggi. Tahu sendiri kalau resiko tinggi itu ketika salah ruginya juga potensinya besar. Sehingga misalkan di 0,1 saya naikkan jadi 0,3. Misalkan jadi 0,3. Sehingga untuk mendapatkan 500, ya tentu hanya butuh sedikit saja. Misalkan 500, ini targetnya 100, hanya 3 kali transaksi selesai. Kemudian ada pertanyaan, apakah close-nya harus cepat? Usahakan kalau kita pengen lebih aman, harus di close dengan cepat. Ya tergantung gaya permainan kita sebenarnya. Kalau kita suka yang lama, yang menunggu dan menunggu, ya enggak apa-apa. Tapi diingat, kalau terlalu nunggu lama, satu, pertahanan harus kuat. Minimal ya pertahanan 20.000 tadi, dibagi 20.000 tadi. Ya, tapi harus disadari lotnya kecil nanti. Karena bertahan lama minimal harus punya pertahanan yang kuat. Kalau kita menggunakan lot atau risiko yang tinggi atau ketahanan yang rendah, maka harus segera keluar dari market ketika profit sudah. Baik profit maupun rugi, ketika lot kita besar maka harus cepat-cepat keluar di sana. Ya, begitu caranya. Tidak perlu menunggu dan menunggu, karena kalau biasanya teman-teman yang lain itu menunggu di titik ini biasanya yang jangka panjang, jangan ikut yang mereka. Trading jangka panjang sama jangka pendek berbeda. Ya, teman-teman harus pahami. Kalau bos-bos besar mereka trading jangka panjang. Ya, mereka bahkan modal miliaran. Ini lotnya 0,01, 0,02. Jangan samakan dengan kita. Kalau kita 0,01, ini sampai bungkuk tidak dapat profit kita kalau modal kecil. Contoh kita modal 1.000 saja, 0,01, ya untuk bisa mendapatkan satu hari $50 saja, ini butuh 5.000 pip. 5.000 pip ini dibayangkan berapa kali transaksi. Sampai tidak mungkin satu kali transaksi 1.000 itu tidak mungkin sudah. Satu hari tidak mungkin. 500 itu pun hanya beberapa kali. 100 itu kalau tidak tahu kembali lagi minus lagi nanti. Kalau 100 pip tidak pernah pengalaman, begitu tidak mencapai angka 100 kembali marketnya berbalik, susah lagi tambah stres lagi. Ya karena itu semuanya harus disesuaikan. Kalau mereka ini pertahanan kuat, tidak apa-apa. 1 minggu bahkan 1 bulan baru dibuka di sana dipasang take profit, nanti nyantol sendiri. Karena market kan begini, naik turun begini. Ketika di sini dipasangi sell, di puncak nanti pasti turun. Di ini dipasangi buy pasti naik. Begitu sudah, bolak-balik sudah. Kalau tidak percaya dilihat. Ya ketika di puncak dipasangi order di sana. Ya, saya kasih contoh begini, kalau bedanya dengan jangka panjang. Jangka panjang ini transaksi nanti bisa membukanya itu 1 minggu, bisa berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Nah pertahanan kita tidak kuat kalau begitu nanti, modal kecil. Contoh begini, saya perhatikan ya. Misalkan ketika sudah di puncak, ini kita ambil sell sudah usah mikir sudah. Di puncak
warna begini sudah tinggi, ada warna merah sudah pasang sell di sini. Kemudian di bawah ada warna hijau pasang buy, ada lagi di sini misalkan yang baru. Ya, sudah di bawah kemudian mulai ada hijau masuk buy di sana. Kalaupun saat ini tidak untung, besok pasti untung. Contoh jangka panjang kita menggunakan daily. Begini daily itu. Jangka panjang itu menggunakan minimal D1. Ketika dia di puncak atas, pasangi sell. Ketika di bawah, pasangi buy. Pasti dapat sudah. Walaupun tidak hari ini, tadi dapat nanti. Ini di puncak begini ya, kelihatan di sini, pasangi sell. Ya memang target mereka tidak terlalu banyak, tapi jangka panjang, kemudian terkumpul, dia banyak transaksi. Terakumulasi, modal besar, ya persentasenya kecil, dapatnya juga besar. Ya begitu beda dengan kita. Kalau kita dengan kecil-kecil tidak bisa makan, tidak bisa dipakai apa nanti. Dapatnya capek dan capek. Akhirnya nanti tukaran sama keluarga nih. Karena tidak mencukupi. Ya karena itu, karena modal-modal kecil, maka agak diperbesar lotnya untuk mendapatkan profit yang lebih. Bukan besar terus sembarangan, tapi tetap ada perhitungannya. Ya kayak tadi. Oke, dari sini dulu ada pertanyaan dulu. Mungkin ada yang mau ditanya dulu. Ya, ini konsep ini harus betul-betul ditanamkan. Jadi kalau kita pengen betul-betul profit yang konsisten, yang pertama kita harus bergerak cepat, kemudian mau ngamati monitor, artinya monitor market, ada peluang yang cepat, ada keluar peluang yang luar biasa, masuk dengan cepat, keluar dengan cepat. Ya, kalau saya terus terang, saya menggunakan teknik lot besar, pip kecil. Apa maksudnya? Saya perbesar lotnya. Kemudian saya ngambil profit tidak banyak-banyak, kecil. Makanya kalau dilihat video saya itu cepat saya keluar, selesai. Hanya memanfaatkan terkadang koreksi, hanya memanfaatkan terkadang rejeksi, kemudian memanfaatkan pola candle, memanfaatkan yang namanya breakout dan sebagainya. Ya, dan untuk bisa membuat kita menjadi terbiasa, membuat alam bawah sadar itu bisa muncul dengan tiba-tiba, maka harus dilatih. Tanpa dilatih tidak bisa nanti kalau sudah dilatih akan refleks. Kemudian jangan, kalau bisa usahakan lotnya jangan berpindah-pindah. Gunakan lot yang selalu kita gunakan. Kalau saya terus terang, saya selalu setia dengan lot saya 0,25, 0,55, 0,75, 1,25. Saya tidak pernah keluar dari rel ini. Dengan lot 0,25, saya kapan tahu masuk di angka itu. Kemudian saya tahu kapan harus menggunakan lot yang 0,55. Di angka ini saya harus paham di kondisi seperti apa. Kemudian ketika kita menggunakan senjata pamungkas, maka kita juga harus tahu market yang bagaimana. Semuanya ini harus diuji dan dilatih. Tanpa begitu, tanpa latihan kita tidak akan bisa menyelesaikan. Jangan berpikir kita begitu masuk profit. Kalau udah begitu tuh tidak ada tantangan sama sekali. Yang paling penting, belajarlah di akun demo itu menyelesaikan kasus yang berbalik arah. Itu justru yang paling utama. Karena kalau lempeng itu gampang, kalau udah baik kemudian pasarnya naik itu tidak usah mikir sudah ibaratnya. Tetapi ada kalanya market berbalik. Ya sehebat apapun kita, sejago apapun kita, tidak akan bisa melawan market. Pasti ada pembalikan. Nah, orang terkadang hanya mikir akuratnya. Mungkin pertanyaan yang sering muncul di saya, termasuk yang di channel saya
selalu bertanya, adakah pola candlestick yang akurat? Adakah jam yang sangat bagus untuk kita bisa profit? Kemudian adakah nanti cara-cara yang bisa cepat kita profit? Yang semua yang enak-enak semuanya, yang diminta yang enak-enak semuanya. Kalau ada formula khusus yang bisa begitu, tidak ada orang miskin semuanya nanti dibeli berapapun harganya. Kenapa? Karena trading tidak bisa dibuatkan rumus yang fix, tidak bisa diatur dengan peraturan yang statis, tetapi dia selalu dinamis dan mengikuti pergerakan market. Ya, arah anginnya di mana di situ diikuti. Tidak bisa kita hanya dengan perhitungan di atas meja, tidak bisa sama sekali. Maka kalau ditanya kapan masuk yang bagus, kapan keluar yang bagus, tentu ini membutuhkan latihan dan pengalaman di sana. Karena itu kalau ada yang tanya begitu, kadang saya tuh sedih. Kalau saya kasih tahu, saya masuk di sini, belum tentu dia bisa mengikuti. Karena saya punya meteran sendiri, saya punya gaya sendiri, masuk di situ keluarnya di mana saya tahu. Sementara yang hanya mengikuti misalkan saya buy di angka 1536. Memang saya buy betul, ini potensinya ada buy, tapi saya tidak butuh buy ini banyak-banyak. Saya hanya butuh buy, ketika buy dia hanya bergerak sedikit saja, mungkin sekitar 100 pip saja. Ini sudah close sudah. Sementara yang mengikuti buy baru masuk buy. Ya, begitu masuk buy turun. Akhirnya komplain. Loh Pak, katanya potensinya buy. Buy saya masuk itu buy menurut saya biar saya itu bisa profit di sana, bukan terus buy terus panjang. Itu urusan pasar. Ya, maka kenapa saya ajarkan teman-teman untuk disiplin dan bisa mandiri, karena tergantung masing-masing trader punya gaya nanti. Jadi kan bisa gaya bermacam-macam, misalkan nunggu. Ya kalau misalkan tadi yang saya contohkan tadi, ya ini misalkan satu hari pagi ya, saya kasih kode pagi masih berpotensi turun, misalkan ya, saya akan selalu begitu. Artinya ada peluang di sana. Nanti peluangnya itu juga melihat kondisi market, misalkan ini sudah candle besar, berarti di situ penerusan. Yang kemarin penerusan, berarti penerusan. Kalaupun nanti mau mengambil buy, bukan tidak boleh. Bahkan candle panjang ini kemarin saya juga beberapa kali ngambil buy. Artinya ngambil buy itu ukurannya menurut kacamata kita. Ya kalau kacamata orang lain berbeda. Oh saya tidak begitu, saya nanti menunggu sampai ini. Ya, monggo terserah. Jadi yang paling utama dan paling penting, jadilah diri sendiri dengan metode, dengan teknik yang sudah kita berikan. Mencoba dengan latihan, itulah yang paling nanti mendewasakan, mematangkan dari keterampilan kita. Ya, ini ada yang bertanya, kalau misalkan modal 100 target $20, lotnya berapa? Ya tinggal bagi saja. Ya, tinggal bagi sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Kalau misalnya ya misalkan modalnya 100 sekarang. Ya, ada yang bertanya ini. Modal $100, target $20. Oke? Nah, sekarang kembali lagi tadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Milih yang mana? Yang aman, sedang, beresiko, atau resiko tinggi. Ya, biar paham. Makin peluangnya banyak, makin tinggi resikonya. Sekarang mau tanya yang mana? Kalau aman tadi modal ini dibagi 20.000. Ini dibagi 10.000. Ini dibagi 5.000. Ini dibagi 2.000. Tinggal pilih saja sudah yang mana. Kalau mau yang cepat, tentu resikonya harus tinggi. Ya ini misalkan berarti 100 dibagi 2.000. Ya.
100 dibagi 2000. Ini lot maksimumnya adalah 0,05. Ini maksimum sudah. 0,1 pun tidak boleh, tidak bisa sudah. Saya pastikan hancur kalau 0,1, tidak bisa sudah. 0,5 pun tidak bisa ditolongi loh kalau enggak paham ini, tidak bisa ditolong sudah ini. 0,05 ini maksimum soalnya. Ini tidak bisa ditolong ketika kita lengah tidak memahami resikonya, tidak bisa ditolong sudah. Ini nanti kalau sudah 500 pip harus cut loss sudah, tidak bisa enggak. Artinya $25 min harus sudah selesai di cut loss, tidak boleh didoakan. Ya kalau didoakan nanti tambah habis. 0,05 ini satu kali loh ya, bukan 0,5 jejer 4 jejer 5. Tidak bisa dijejer 2 kali sudah. Kalau jejer 2 kali 0,1 berarti menyalahi dari rule yang kita buatkan. Ya sudah, nanti tunggu saja. Ditanya, ikhlas apa ikhlas? Ikhlas sudah. Ikhlas berarti ya ikhlas sudah. Ya, begitu caranya. Kemudian kalau kita walaupun sudah ada batas maksimum toleransi 500, tetapi juga harus melihat kondisi market. Kalau kondisinya masih bersahabat, ya biarkan berkisaran di antara itu. Kalau tidak bersahabat, segera di cut loss. Kalau 500 ini rata-rata dia akan kalau di bawah ini dia akan kembali, kalau di atas ini dia akan lanjut. Oke, tidak percaya apalagi di emas ini luar biasa. Kalau sudah bergerak 500 lanjut sudah. Ya, tetapi juga melihat kondisi. Kalau kondisinya begini, ini dilihat. Kondisinya begini. Ya, apalagi ada ini kan mulai lemah. Kemudian ada panjang. Panjang kalau sudah 75% yang kemarin saya sampaikan itu dari merah, maka berpeluang untuk lanjut. Ini kan 75% sudah. Bodi merah ke merah dikumpulkan jadi satu, kemudian ada candle satu kali saja, bodinya bukan ekornya, bodinya kita bandingkan sudah 75% dari keseluruhan candle sebelumnya berpotensi naik sudah. Itu harus tetap diperhatikan yang begini. Jadi tidak bisa hanya dengan hitungan matematika, sekali lagi yang bisa menentukan mau berbalik tidaknya tentu dengan analisa di sana. Kalau misalkan ini naik tapi masih di bawah 25, di bawah 75%, ya kita bisa tunggu. Jadi kalau di sini kita pasang sell, maka sebenarnya stop loss tidak harus 500, bisa di atasnya. Kalau saya tidak baku di 500 begitu, saya biasanya di atasnya yang paling tinggi, saya taruh di sini. Namun demikian kenyataannya ketika market bergerak berbalik sudah 75%, saya bisa cut loss di sana atau bahkan saya tambahi dibalik di sana. Ini saya close, saya pasangi buy di sana untuk melakukan recovery atau penutupan kerugian kita. Oke. Seperti itu Mas. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Sambil dilatih dengan sekali lagi dengan aturan sistem yang kita catatkan. Jadi teman-teman jangan menggunakan gaya sendiri dulu. Kalau kita mau pengen betul-betul memahami, maka dengarkan, praktekkan. Tidak ada gunanya jangan belajar tapi tidak dipraktekkan, masih menggunakan gaya lama. Pasang buy kemudian ditunggu sambil berdoa. Pasang sell ditunggu sambil berdoa. Mudah-mudahan nanti turun, mudah-mudahan nanti naik. Ya, sekali lagi rubah mindset yang begitu. Mindset trading selalu membuka mata kita lebar-lebar apa yang terjadi saat ini. Marketnya bagaimana? Kalau marketnya begini, sideways begini, maka kita tidak bisa menentukan. Kalau misalkan sudah terlanjur punya dagangan, misalkan punya buy, yang begini bagaimana? Ditunggu saja sudah. Yang bukan buy di bawah loh ya, maksudnya buy-nya di atas. Misalkan sudah terlanjur di sini tadi, misalkan di ujung ini ya, misalkan di sini kita terlanjur buy, ya.
Kemudian ternyata masih begini. Apakah kita cut loss? Jangan, ini masih belum ketemu ini. Ini masih sideways. Sideways itu datar. Kita tunggu salah satu mendominasi. Apakah dia naik sekalian atau turun sekalian? Tetapi sebaliknya, kalau tadi di sini pasangi sudah punya sell di sini, ya saya kasih contoh di sini. Ini misalkan merah dianggap dia mau lanjutan, di sini pasangi sell. Ini namanya koplak, marketnya sudah mulai banyak rejeksi, mulai tipis begini, masang sell berarti memaksa namanya. Ya, sellnya misalkan di sini ya, sudah tahu ini naik kuat 75% dari ini dibiarkan, masih minus, ditunggu tadi loh, berdoa tadi. Ya, budaya kita kan begitu, berdoa, berdoa dan berdoa. Ya bukan tidak ada salahnya, tapi di trading ini tidak bisa begitu. Saya sudah uji dan buktikan bertahun-tahun mas. Saya mulai 2005 sudah tumbuk dengan candle begini. Termasuk dari pagi sampai jam 4 malam kelakon saya melek mas. Ya begitu berdoa, sembahyang tahajud, sembahyang malam, duha didoakan. Tidak bisa sudah. Kalau tidak tanpa perhitungan tidak bisa. Kalau sudah begini tadi didoakan tidak bisa. Apalagi modalnya besar. Bukan modalnya ya, lotnya yang besar. Lotnya besar tidak bisa itu. Didoakan tambah habis nanti menuju surga. Ya, sekali lagi diperhitungkan termasuk ketahanan di sana. Ketahanan yang kecil, pertahanan yang hanya 2000 5000 tidak bisa terlalu lama. Maksimum 500 pip harus segera diselamatkan. Artinya amputasi sesuatu yang berbahaya untuk menyelamatkan secara umum, secara banyaknya. Kalau misalkan yang mengatasi begini aja belum bisa, maka jangan sekali-sekali menggunakan real account. Ya, belajar dulu yang sabar pakai akun demo dulu. Tidak usah gengsi, tidak usah nyanyi karena saya dulu 2 tahun berturut-turut ini mencoba dengan demo. Jangan dikira langsung pakai real, enggak. Saya 2 tahun memahami, termasuk memahami pola candle, termasuk memahami berita, ketemunya 2 tahun begini. Dan ini yang bisa mengukur diri kita sendiri. Dalam jangka panjang kita sudah bisa ketemu profitnya, sudah bisa mengetahui iramanya begini, kalau naik begini, turunnya begini, kalau nanti saya ambil pergerakan cepatnya begini caranya. Kalau misalkan lot saya pakai ini, nanti saya mengatasinya dengan begini. Itu sudah ada sistem begitu yang tertulis di dalam diri kita, karena terbiasa tadi. Sudah paling enak kalau nanti betul-betul paham. Tapi saya juga tidak mengharuskan teman-teman harus nunggu 2 tahun, tidak perlu. Sekarang orang pintar-pintar zaman sekarang. Mungkin zaman saya dulu tidak terlalu pintar. Kalau sekarang zamannya pintar-pintar, banyak sekali kreativitas di sana. Sehingga mungkin hanya butuh 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Ada yang 2 minggu sudah betul-betul konsisten ada. Banyak teman-teman juga yang bisa konsisten hanya dengan waktu yang cepat. Tetapi memang mereka itu kerja keras. Kerja keras ketika ada pengajaran, ketika ada latihan, dia selalu catat. Saya buka di angka ini, digambar, difoto. Kemudian hasilnya bagaimana, dievaluasi. Ya, salah satu teman kita yang ada di Nusa Tenggara itu kreatif seperti itu. Kemarin laporan ke saya, Pak begini, Pak begini. Dicatat, kelemahannya begini. Kemudian kelebihan ini, saya masuk di sini. Betul-betul ada catatan kecil di sana. Sehingga untuk diri dia cocok dengan begitu. Ya, saya tidak ada nyalahkan. Dengan metode yang dia gunakan, tetap menggunakan aturan yang ada, tapi disesuaikan dengan karakternya. Saya senang sekali. Bahkan banyak teman juga sekarang yang hampir mendekati gaya saya dengan lot yang besar, cepat. Lot yang besar, cepat sekali. Ya, seperti itu mungkin untuk hari ini materinya di manajemen, money management. Mudah-mudahan bisa diterapkan nanti, karena ini sangat-sangat penting sekali. Nanti setelah itu kita coba praktek dengan demo, dengan begini, aturan begini, kemudian bagaimana mengatasinya kalau misalkan ada kerugian.
Jangan sampai dibiarkan lama. Maksimum 500 pip harus cut loss pokoknya. Tapi tidak harus fix begini. Sekali lagi ini adalah dalam kondisi kita belum paham sana sini. Ya, belum bisa membaca maksimum candlestick, belum bisa membaca maksimum yang namanya kondisi market. Nanti kalau sudah bisa membaca, ini relatif nanti. Ini bisa naik, bisa turun. Tergantung kondisi pasar. Oke, monggo kalau ada mau bertanya dulu terkait materi hari ini. Sementara itu dulu, banyak sekali yang harus nanti dicoba dan dipraktekkan. Dari mulai support resisten, dari mulai apa namanya ring, kemudian pola-pola candle. Nah sekarang di manajemen risiko, manajemen keuangannya ini semuanya diterapkan dulu. Kalau ada kesulitan nanti disampaikan, di screenshot sampaikan, nanti diulang-ulang terus ya. Mungkin di kelas berikutnya nanti ada evaluasi seperti apa kemampuannya di dalam latihan yang bisa menentukan dan menjawab hasil dari latihan kita itu adalah endingnya. Ya, kalau keluar-keluar saya bisa ini, bisa sudah menguasai semuanya, tetapi endingnya CMC berarti masih harus latihan lagi. Kalau endingnya masih minus, ya dari satu hari transaksi misalkan 10 kali, profitnya 7 kali, minusnya ruginya 3 kali, keseluruhannya masih minus, kembali lagi latihan. Tidak usah gengsi, tidak usah apa, ini demi masa depan. Kalau jenengan nanti sudah betul-betul menguasai, demi Allah paling gampang cari duitnya. Paling gampang betul. Satu hari itu tadi $550 itu gampang sekali. Gampang sekali. Tetapi juga kembali lagi ke modal. Kalau modal 20 ya jangan 20, jangan minta 50 lah. Paling enggak kalau udah menguasai 20% sih bagus lah. Sehingga kalau tadi modal 100 dapat 20 ini bisa dengan kaki satu ibaratnya. 20 gampang. Ya. Satu kali transaksi 100 misalkan. Lot 0,05 satu kali transaksi 100 berarti dapat $5 hanya 4 kali transaksi selesai tercapai. Bahkan bisa lebih nanti. Tidak mungkin habis kok, pokoknya tahu sistemnya tidak mungkin habis 0,05 ini. Kalau tadi yang saya sampaikan didoakan tadi ya habis, tidak bisa, tidak boleh. Harus pakai resiko, batas resiko, kemudian dilihat marketnya. Baik, sudah cukup malam buat teman-teman. Terima kasih banyak. Ini sudah cukup malam. Mungkin yang di luar pulau sana sudah cukup malam juga. Sehingga sementara untuk materi hari ini kita akhiri. Kita lanjut di pertemuan besok dengan jam yang sama. Ada pertanyaan lagi? Kalau ada monggo. Oke, kalau tidak ada, terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran ini. Kedepannya akan bisa profit dengan konsisten. Terima kasih teman-teman. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.